Mantul. Gas. Ini kita one take apa gimana nih? Pengennya. Jadi sebenarnya sih nanti kalau antum lagi ngobrol tiba-tiba ada yang mesti di-cut ya ngomong aja. Maksudnya Ya nanti ngomong aja. ada Oh nanti editing. di terakhir. Atau pas ngomong tunggu gitu. Jadi nge-cut sendiri. Oh. Diacak sendiri. Iya. Ya wes, kita mulai aja ya. Bismillah. Oke. Assalamualaikum semuanya. Ini adalah setup baru, bukan setup sih. Ini kan kantor Little Giants ya. Lebih ke segmen baru yaitu ngobrol bareng Suhu, bareng beliaunya. Siapa lagi kalau bukan Mas Boni sebagai si multiple winner Piala FFI sebagai Insyaallah. pembuka guest pertama di acara ini. Terima kasih Bapak Boni Wirasmono sudah Sama-sama. Alhamdulillah. menyempatkan. Kalau nggak menyempatkan sih parah sih. Kelewatan ya. Jadi ini ceritanya ya tadi ya ngobrol-ngobrol aja, nggak perlu kayak Oke. podcast ya. Makanya ada sambil makan, Oh iya bener bener bener. nyantai-nyantai aja gitu. Siap. Gimana Ini nih? sih gue udah nyiapin banyak pertanyaan, cuman Oke. harapannya, oh nama segmennya adalah Tech Talk, tapi kita bacanya Tech Talk aja biar kayak ya ada Tech Talk kan antara Oh. Ana dan Antum gitu sebagai guest. Kirain Jadi biar kayak aplikasi itu bukan ya? joget dong kita. Nah, Mas, untuk background story kali ya, ini kayak kenapa Ana bisa ngundang Mas Boni gitu, bisa kayak deket banget gitu ngobrol. Mungkin Ana cerita sedikit kayak, ya Ana udah kerja sama Antum tuh udah dari zaman Cilandak, TLG Iya. Cilandak itu Iya. mungkin 2018-an kayaknya. 16 ya. Jadi mungkin sekitar 6 tahun, karena kan ada jeda setahun tuh COVID, Ana keluar. Iya. Persis setahun kemudian tuh masuk lagi, jadi mungkin ada sekitar 6 tahunan kita kerja bareng. Jadi ya lumayan agak luas lah kalau gua ngomong sama Mas Boni gitu. Tapi antum waktu di Cilandak tuh Ana merasa kayak ya jauh lah, maksudnya antum bos, Ana baru masuk junior, jadi kayak Kalau sekarang nggak bos ya? ya karena kan emang udah deket, Iya 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 maksudnya iya secara iya. production Iya udah iya. segini-segini aja Betul orangnya gitu, betul jadi betul. kayak Paham banyak paham paham. ngobrol, Bismillah. banyak banter-banteran gitu. Jadi waktu di Cilandak kan ada ratusan orang, jadi wajar lah Asli Ana asli bener sama bener. Antum nggak terlalu gimana-gimana gitu. Iya. Bahkan pertama kali Ana tahu kita apa ya kayak ketemu gitu, kayaknya ya itu tuh momen satu tim Nusa mau dipecat. Ingat nggak Antum bertiga nih pulang dari Dufan kalau nggak salah. Terus kita nungguin Oke. Delis tuh, ceritanya nih Delis nih. Yang eh, di meeting room ya? no, di Eh, ruangan Antum. Di ruangan oke. antum yang ada meja Mas Sapo yang Mas Boni itu. Iya 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 iya. Jadi ceritanya tuh tim Nusa Ini udah di MPR kan? enggak di Cilandak. Ini Cilandak ya? episode 1 kayaknya yang Bismillah tuh. Oke Jadi oke. ceritanya satu tim anim nungguin mana nih bapak-bapak modelis tuh. Modelis sampai jam 9 apa jam 10 malam gitu baru datang tuh. Kok gue lupa sih? Masuklah ke ruangan, der anak-anak duduk di lantai dong, antum di meja di belakang. Heeh. Nah, kita present, marah-marah lah si bapak ini, Bapak Aditoro. Mau dipecat ceritanya satu ini, kayak dia statement yang dia buat adalah kalau lu nggak bisa ngerjain gue bakal cari yang bakal bisa. Oh, itu ya 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 Itu ya ya. adalah encounter pertama yang kayaknya aneh inget tuh sama antum itu, walaupun antum di situ nggak yang banyak naninu cuman kayaknya pertama kali kita ketemu dan ana present kerjaan tuh ya di situ gitu. Oke, oh ya, oh ya ya ya. Oh yang mengancam ya Iya yang mengancam itu. keren yang layoff Oh apa enggak namanya COVID bukan ya? bukan. Nah Iya. tapi antum sendiri sebagai ya waktu itu bos tinggi lah ya, maksudnya nggak banyak main ke production, paling ke ya kayak Mas Cicis atau ke Mas Ganes Iya atau iya segala iya. kan. Antum pertama tahu anak hidup itu kapan tuh? Eh ya di Nusa sih, di Nusa. Eh jadi pas Dailies, kalau nggak salah Dailies tuh di ruangan aneh deh. Hmm, Ingat nggak? Jadi iya waktu sih itu dia. masih ada Bilal dan teman-teman lain kan. Mm-mm. Ya bener, episode-episode awal tuh. Episode awal Dailies masih langsung dipimpin sama Mas Adit Iya. gitu kan. Karena kan waktu itu kan Nusa kan memang kita
treat itu bukan sebagai project baru kan, bukan sebagai project proper kan. Iya. Itu kan kita waktu itu ada inisiasi mau bikin IP, terus cuman at that time kita emang belum ada budget untuk develop IP, jadi akhirnya kita ya udah kita campuran aja gitu kan. Yuk kita multitask ya teman-teman, kita terjunin lah siapa yang mau voluntarily mau ikutan gitu. Iya. Ya udah akhirnya teman masuk dan itu ya udah kita bener-bener kayak double job semua gitu kan, Iya, iya. gitu kerjain kan. Dan itu kan masih di ruangan Anima Sapo itu. Iya, betul. Gitu. Nah, di situ sih di situ apa namanya? Pertama kali ngeh bahwa antum tuh eksis di dunia ini. Iya. Rata-rata anak-anak tuh pada kayak gitu, kayak postingan terus ada yang komen artis terus kita kayak si ini tahu gue hidup gitu-gitu biasanya. Oh, Itu oke oke itu oke asal oke. mula kayak kapan lo tahu gue hidup gitu. Iya 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 iya. Iya, tapi kalau antum ngeh ataupun nggak ngeh sih, tim pertama Nusa tuh anak nggak ada. Oke. Yang ini loh, yang Mario terus Heeh. sama yang teaser itu anak nggak ada tuh, belum. Anak masih di Mumin. Setelah lewat jebakan layoff Rabbids, anak tuh dioper ke Mumin. Oke. Anak-anak Rabbids itu kan dibagi ke Nusa kan Iya iya sebenarnya. iya iya Nah, anak iya. tuh masuk ke Mumin. Oke. Terus Oke. pas mulai Bismillah, udah mulai tuh kayak bentar lagi lu diajak bentar lagi lu diajak Nah, antum tahu nggak itu? Maksudnya ada transfer pemain di situ atau enggak? Ya udah emang kurang aja sih. Enggak begitu ngeh sih, enggak begitu ngeh karena waktu itu operation kan lebih ke Iya. Mas Apoy waktu itu. Heeh. Oke. Enggak terlalu ngeh kayak yang itu tadi tuh ada yang transisi itu Hmm. enggak terlalu ngeh sih. Antum tahu dulu berarti fokusnya di apa Mas? Kalau anak kan tahunya directing ya, directing Nusa dulu tuh. Heeh. Jadi awal tuh kan kalau misalnya waktu masih ada project service memang kan lebih ke quality control-nya Hmm. gitu. Jadi memang kan kita punya anim leads, punya anim supervisors gitu kan. Bahkan ada anim directors kan Iya. waktu itu. Nah, Ana lebih menjaga apa namanya, level of creativity dari timnya aja. Jadi misalnya nggak terlalu into details tentang gimana QC animation-nya frame by frame tuh udah nggak terlibat, cuman lebih kepada managing tim-tim di atasnya nih, kayak misalnya Oh, ada animation director, animation supervisor, dan jajaran situ. Jadi makanya kita punya waktu itu eee, apa lead namanya, meeting ya, iya kayak tim leads lead. meeting leads meeting, ininya di top level aja gitu. Jadi make sure semua masalah itu yang di floor itu bisa solve lah problemnya, apapun itu, apakah ada kendala atau ada delays atau ada makanya atau improvement atau anything itu yang lebih ke reporting ke guenya sih, Oke. gitu. Tapi waktu awal Nusa, antum ngedirect nggak sih? Yes, iya, karena jebakan. Ya. Jebakan. Jadi waktu itu ya udahlah kita punya ide untuk oke lah kita bikin IP sendiri. After long discussions akhirnya kita come up dengan ide Nusa itu lah. Maksudnya dulu nama Nusa itu kan kita belum ada. Tapi code name-nya itu adalah Islamic Parenting gitu. Oke. Bahkan kita punya code name itu kita memang referensinya waktu itu kan kita mau bikin simple tapi apa namanya catchy, fun, mudah diterima sama anak-anak gitu kan. Referensinya adalah Pocoyo, Oke. gitu. Jadi, eee, kita kodenya tuh IP, itu adalah Islamic Pocoyo. Wow. Tapi code name dulu tuh, itu belum nggak official Iya, namanya, iya. kita belum tahu namanya apa. Nah, pokoknya kita mau bikin Pocoyo tapi Islamic, ya udah Islamic Pocoyo, disingkat IP. Wah, match banget nih kan. Nah, dari situ kan, ya udah akhirnya, Ane yang menginisiasi konsepnya seperti apa, universe-nya gimana, eee, ceritanya, naskahnya bagaimana, seperti apa, cast-nya gimana, terus apa namanya, bahkan di episode awal itu Ana sendiri yang bikin storyboard-nya. Episode awal tuh yang mana? Bentar. Bismillah, Oh, Bismillah. Oke, heeh, naik sepeda Bismillah, tuh ya. naik sepeda, itu masih ada di rumah tuh, masih Ana simpen tuh, Oh iya, storyboard-nya, gambarnya. heeh, Wow. itu akan menjadi history lah ya, Iya. sebuah kenangan. Jadi bener-bener di storyboard sendiri, dan waktu itu Ana nanya gitu kan, ke apa namanya, teman-teman board waktu itu ya, BOD. Jadi udah jadi segala macam tuh kan, terus Ana nanya, "Guys," lagi meeting berempat nih waktu itu,
Oke ini jadi udah ada nih semua nih, tim ada, ini ada, cerita ada, gini-gini. Yang mau ngedirect siapa? Iya, gue dengan lugunya nanya gitu dong. Terus semua tuh Entar dulu, antum berharap apa tuh? Antum berharap berharap ada apa? sebuah jawaban, sebuah nama, atau sebuah inisiasi dari masing-masing kita, ini gue aja, ya, atau Eee, ini dia aja nih, atau kita hire siapa gitu kan. Dengan naifnya ada yang nanya gitu, terus otomatis yang teman-teman lain tuh kayak cuman sekedar side eye ngelirik note ke gue gini kayak, lu pikir siapa ya ini? Terus ya udah akhirnya kita udah nggak perlu ada handshake atau gimana, agreement, oke paham, dia udah kayak gitu udah. eee, aduh tadi mau nanya apa ya? Tadi tuh si lupa lagi Ya, gara-gara ngebenter itu. Oh, tapi kenapa kenapa kan yang Anda tahu ya, Anda kan masuk tuh Rabbids, terus habis itu Mumin, dan sebelumnya ada Lego, Star Wars, apa segala. Itu kan heeh, yang nggak Islamik gitu. Kenapa iya. tiba-tiba, guys, kayaknya kita butuh Islamic Pocoyo nih gitu. Jadi kalau kita mau flashback ke belakang, dulu bahkan waktu sebelum gua join Delta Giants tuh, early 2017 ya. One berarti atau Enggak, udah Delta Giants cuman masih di Tampak Siring. oh, oke. Heeh, jadi waktu itu ada teman-teman dari, 2D, itu udah sempat bikin tuh namanya Islamic Parenting. Islamic Parenting, iya udah sempat bikin. 2D animation itu pokoknya intinya tentang ya udah, apa namanya, ada satu karakter gitu, ya cuman emang eksekusinya emang nggak serius aja gitu Iya. kan. Itu waktu gue join Little Giants, gue lihat itu kayak, "Oh ini bagus nih." Ya cuman karena waktu itu kan kita lagi sibuk servis ya, jadi Iya. itu kayak nggak menjadi prioritas gitu. Jadi akhirnya tuh terkubur dengan sempurna gitu kan. Hingga di 2018 itu kan, kita ketemu banyak teman-teman ya, ada teman-teman dari komunitas, ada para asatis juga di situ. Akhirnya teman-teman tuh nanya, "Ini kalian ini karya maksudnya, kalian punya potensi yang bagus dalam animasi, kok nggak bikin IP sendiri gitu, Hmm. nggak bikin karya sendiri." Mereka waktu itu masih belum paham tentang istilah IP ya, Iya, kenapa iya. bikin IP sendiri gitu kan. Jujur waktu itu, aneh sama Mas Adit ya, yang kita pernah di One di luar negeri, Singapura, Malaysia gitu, kita ngerjain IP di sana kan. Nah, itu kerasa banget maksudnya, struggling-nya tuh is real gitu. Bikinnya susah, lama, apa namanya, oke hasilnya bagus, cuman creating is one thing, but selling atau marketing is Iya. another beast gitu kan. Jadi teman-teman di divisi marketing itu kesusahan lah, ibarat gimana menjual license-nya, gimana mengembangkan IP-nya, gimana memonetize-nya, merchandise segala macam terlihat struggling. Jadi kayak bisa dibilang waktu itu ya at that time memang belum belum profit lah, belum Hmm. untung gitu kan. Cuman ya karena kita dulu adalah employee ya, jadi kayak nggak peduli juga gitu Iya. kan. Ya udahlah, yang penting gue dibayar gajian selesai gitu. Nah, jadi ketika saat kita nge-build di Little Giants di Indonesia, kita kayak punya dalam tanda kutip trauma dengan IP kan. Aduh Iya. ngapain sih bikin IP, capek, bla bla bla, belum tentu untung, boro-boro balik modal gitu. Akhirnya, ya itu akhirnya dengan ketemu dengan teman-teman itu yang, meyakinkan karena kita ketakutannya adalah oke, kita bisa lah secara creativity kita punya banyak ide, kita Iya. mau bikin bikin judul tema apa, cuman kan ini bakalan ada yang nonton nggak? Iya. Bakalan disenangi nggak? Bakalan oke lah kita waktu itu emang, sangat-sangat profit oriented ya, jadi ini bakalan menguntungkan nggak si perusahaan? Sedangkan di satu sisi kita doing services kan ya ibaratnya, easy business ya Iya. gitu kan. Nah cuman dari teman-teman, komunitas meyakinkan kan ya bahwa, ini market-nya ada, ini kebutuhannya, demand-nya ada, ini kita bisa bantu support segala macam yang ditunjukkan, ya udah deh kita coba deh. Hmm. Makanya kalau dilihat kan Nusa di episode awal kan sangat-sangat Minimalis lah iya, ya. gue nggak boleh dibilang Low cupu sih, cost. cuman ya begitu, karena Iya, kita iya. nggak mau gambling terlalu gede gitu kan. Ya udahlah kalaupun ini gagal, ya sudah paling enggak, spending-nya kita nggak terlalu gede, itu sih. Iya, nanti bakal balik ke quality itu sih. Tapi lebih ke apa ya? Kayak Nusa kan ujuk-ujuk gede nih. Ujug-ujug gede. Dari teaser tuh udah tiba-tiba nge-booming. Heeh, Mungkin Anda udah sering bahas lah ya kenapa ini iya bisa iya, nge-booming, iya. apa bla bla. Yang Anda mau tanya malah declining-nya.
kenapa antum ada asumsi atau teori apa declining si hype-nya Nusa nih declining gitu di akhir-akhir season 2, di akhir-akhir season 3 tuh udah mulai declining gitu. Declining tuh waktu kapan tuh momentumnya? Ya nggak tahu, mungkin sih Ana sih merasa kayak season 3 tuh udah nggak jelas aja sih bagi Ana. Peak-nya tuh Eh, season 2 bagi Ana tuh. banyak Secara quality, secara views. iya, banyak faktor. Pertama adalah, mungkin nggak declining ya, cuman sudah mulai masuk ke titik jenuh, Oke. gitu. Jadi ketika, di awal masih orang banyak yang belum tahu, akhirnya tahu, hingga di satu titik kan lama-lama kan yang orang yang belum tahu semakin lama semakin sedikit, Iya. gitu kan. Jadi growth-nya memang, tidak signifikan lagi. Kalau Hmm. dilihat grafiknya tuh awalnya tajam, habis itu mulai slowing down. Cuman nggak menurun karena, kalau dilihat dari statistik di dashboard-nya memang itu, kayak viewers sama subscribers-nya memang naik terus, gitu Oke. kan. Bahkan ketika kita waktu itu ada waktu vakum yang nggak ada konten pun tetap ada yang subscribers baru gitu. Oke. Nah, cuman yang bisa teori yang bisa diambil dari situ salah satunya adalah ini, eee, quality emang waktu itu kan jadi isu. Iya. Banyak mempertanyakan, "Kok season 1, 2, 3 beda-beda, Iya. RTS apa Rara The Series beda lagi nih," Hmm. gitu kan. Karena kan memang waktu itu kan sempat ganti-ganti pipeline kan, Iya. gitu. Ada satu sisi, teman-teman R&D itu coba, ngetes, workflow baru, tools baru, belum lagi ketika kita migrasi software, ya Iya. kan, itu mulai lagi bagaimana kita mencoba mau efisiensi eh, manpower Hmm. dan pembelian software segala macam itu apa namanya mempengaruhi gitu dari quality. Ditambah lagi mungkin karena itu tadi intensitas atau frekuensi uploadnya udah mulai Jarang-jarang ya. menurun gitu, udah mulai jadi itu yang terlihat ya makin sepi gitu. Ya iya sih kayak kira-kira sih gitu ya. Beberapa asumsi yang bisa Tapi kita tarik. tapi kalau misalnya kita back in time gitu ya, setelah season 2 untuk menjaga ini tetap ya agak sedikit naik kurvanya, Heeh. kira-kira apa yang kayaknya kita harus ngelakuin ini gitu, apa yang bisa diperbaiki gitu. Terus season 2 itu produksiannya kalau nggak salah berbarengan sama NTM Movie. Iya, Emang iya ya, bukan season iya. 3 yang bareng ya? Season 3, Mas. Iya sih. Soalnya seingat Soalnya Ana tuh kan setelah kan NTM layoff nih, layoff gede. NTM tuh. 2020. Ya, Heeh. setelahnya ada freelance Nusa tuh, Nusa season 3. Oh, kan kalau ngerjainnya kan dari 2019. Oh iya ya. NTM, iya dari 2019. Orang rencananya kan mau showing di 2020, qadarullah pandemi, bubar tuh barang. Iya dari Enggak, 2019. Ana umroh 2020 dong. 20. Itu setelah Ana pulang umroh, bocah belum ada ngerjain. Dan oh, Maksudnya secara anim ya, animasi. secara anim Oh, ya. iya iya. Secara anim. Kalau enggak, kalau dari pre-production kan udah mulai Ya, dari ya, ya. 2019. Karena Anda ingat, Anda tuh harus diasingkan Ya, ya, ya. dari series Ya, ya. karena mau fokus directing movie. Ya, Nah, di ya. situ Anda waktu itu main date ke Ya, Cicis, ke sama Dai ya. ya bintang Dai waktu itu kan. Ya. Dia yang running itu. Jadi inget soalnya masih tektokan tuh, maksudnya Cicis sekarang masih report kan, Ya, karena ya. kan dia baru nih ngehandle full satu season gitu. Jadi pertanyaannya apa ya? Oh, Iya, kalau bisa back in time, kira-kira apa yang apa yang bisa apa ya? di Kayak nahan hype-nya tuh biar nggak declining banget lah gitu. eh ya sebenarnya sih apa yang kita lakukan itu sebenarnya The most we can do udah gitu aja. iya, kan kita lagi on production mau rilis movie, itu Iya. kan impact-nya, harusnya kan bisa Ya, ya, bisa ya. simultan lah, bisa bareng ketika ada jeda season terus tayang movie, itu kan sebuah roll over yang halus Iya, seharusnya. iya betul. Lalu merchandise, ya kita, ini terus, produksi terus. Lalu events juga ada, ya kan. Bahkan itu 2 minggu sebelum pandemi kan kita mau event lagi tuh kan. Iya, iya. Adalah pandemi jadi nggak jadi. Jadi kayaknya sih masih Nggak, on track ya, cuman ya kadarullah pas pandemi, jadi things a lot of change gitu. Belum lagi ya itu tadi kita ada masalah idol
dari mulai after season 3 ya, season Hmm. 3 RTS itu kan udah upload sudah mulai berkurang, Jedanya lama ya. udah lama gitu. Iya. Iya sih kayaknya emang qadarullah aja sih karena Iya, timing aja sih kayaknya betul sih ya. betul betul, heeh, betul. Tapi sampai mesti melepas Nusa Nusa Universe nih keputusan yang berat kah atau kayak ya udah emang ini harus kita lepas gitu for the greater good gitu misalnya. Oh ya jelas berat, jelas berat. Ibaratnya kayak kita habis melahirkan Bocil satu seonggok ini. anak nih. Udah dilahirkan dengan tangan sendiri gitu ya, terus kita besarin, kita kita nurture, kita didik segala macam, udah gede, terus harus diadopsi orang lain kan ya kebayang gitu ya. Ya, ya. Ya cuman balik lagi apa namanya, keputusan-keputusan itu memang sudah diperhitungkan secara masak kayak Hmm. sama stakeholders, board of directors. Jadi bukan bukan keputusan yang 1-2 malam doang Iya. gitu. Dan ini memang apa namanya ya ya untuk kemaslahatan bersama Iya. gitu. Iya kan rumornya tuh ya maksudnya Wih, umur. eh kabar burungnya adalah ya tentu kesulitan finansial lah ya. Oke. Terus ada lagi permasalahan kenapa Nusa The Movie tiba-tiba ditayangin pas banget kita udah nggak PSBB, walaupun masih berjarak tuh tayang sekarang kayak nggak optimal kan secara orang masih takut, Iya, penontonnya masih berjarak, which is jadinya satu studio iya, setengah capacity gitu-gitu. iya, iya, iya. Itu ada dorongan dari investor kah atau gimana tuh ceritanya mas? Tadi tuh udah jawab tadi tuh, karena ada financial issue. Iya, apa namanya, Covid kan memang impact-nya masya Allah ya luar Iya, biasa ya, ke kita juga kena gitu kan. Eee, dan waktu itu memang, ada banyak juga orang yang nggak sedikit orang yang bilang itu, eee, it was, bad decision ketika kita memutus kanal dari service, iya betul. gitu. Walaupun kita punya our own, arguments ya, kenapa Iya, kita akhirnya memutuskan itu juga, perdebatan yang panjang gitu kan. Cuman ya udah karena kita semua masuk ke apa namanya, IP, Manpower, lebih spesifik lagi semua digelontorin ke movie, iya, ya kan, movie. Nah, ketika movie-nya flop, sorry bukan flop ya, apa namanya, itu tadi ada kendala ada nggak bisa kendala. tayang, nggak bisa produksi segala macam, ya akhirnya satu-satunya satu-satunya Lifeline kita udah, iya runway kita terganggu di iya, situ iya, iya, gitu. Itu kan kita tuh kelar awal pandemi kan 2020 ya, kita tahan kan, iya. akhirnya tuh film baru kelar tuh di awal 2021 itu akhirnya kelar kelar secara final ya. Hmm, Eee, nah, terus nggak bisa tayang nggak bisa tayang nggak bisa tayang nggak bisa tayang terus, sedangkan operation kan jalan terus tuh, iya, jalan operasional jalan terus, eee, kita udah komunikasi dari pihak, brand, sponsor, ke pihak kolaborator dalam arti, siapa, co-production kita ya, dari Visinema, sinema. sama komunikasi dengan pihak bioskop, 21 gitu loh. Dari mereka sih pengen banget Nusa harus tayang. Nusa Oke. tayang tayang di gue ya, tayang yang di XS1 ya gitu kan. Bahkan ini dia kepengen banget, mereka itu kepengen banget Nusa ini menjadi apa ya, gimmick sebagai comeback-nya Ya, ya, ya. bioskop gitu. Karena Jadi keluarga ya. heeh, jadi momentum gitu kan. Oke, ya udah. Nah cuman entar ya nunggu aba-aba dari kita gitu, kapan bisa bisa aman untuk ditayangin. Ya udah nunggu 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 nunggu, akhirnya itu tadi, ada satu jendela di mana Covid Delta ya, Delta udah selesai turun, udah mulai agak cabut PSBB segala macem tuh walaupun belum full, ya udah itu akhirnya, desakan dari investor sih enggak, justru malah dari kita nih yang apa namanya, Hmm, kreator atau yang menjadi produksinya gitu kan, iya, apa namanya, kita mencoba untuk ikhtiar, "Oke bisa nggak kalau di ini?" Ya boleh aja kalau mau nih udah lumayan aman nih, udah hmm, lumayan longgar gitu. Ya terbukti akhirnya kan ketika kita tayang, beberapa hari kemudian
ada kebijakan pemerintah itu ngebuka anak-anak, tadinya kan no kids at all. Habis itu sorry, akhirnya boleh Jawa Bali, anak-anak di bawah 12 tahun nggak salah boleh, sorry, di atas 12 12 tahun. tahun ya, eh, boleh ke bioskop Jawa Bali. Cuman yang Sumatera lain itu belum gitu. Sampai akhirnya itu layar ditarik juga masih belum boleh. Cuman itu kan ya lumayan lah akhirnya bisa jadi ya penolong lah waktu itu Hmm. ya. Total tuh 400.000 kalau nggak salah ya, admission-nya. 446 something, iya 446 Iya. something. Itu lumayan nggak? Apa maksudnya ya memang tentu kita aim-nya kan berjuta-juta, cuman Mm-mm. di kondisi itu kayaknya seems like Di oke kondisi itu atau terbaik. iya sih Iya, terbaik sih. kita film lokal dengan tiket sales terbaik selama pandemi. Gitu, dengan 400 sekian itu ya. Iya, 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 jelas itu jauh dari asumsi kita ya. Kita kan selalu kalau bikin asumsi itu ada 3 level. iya. Optimis, Yes. moderate, sama pesimis Pesimis gitu ya. kan. Bahkan yang pesimis pun nggak nyampe gitu. Iya. Tapi kan itu kan pesimis dalam kondisi normal kan, bukan Mm-mm. kondisi pandemi kan. Bukan, kayak dulu kan kayak nggak ada dalam kamus itu pandemi gitu kan. Iya, kayaknya nggak pernah Jadi ada. kita kan ada mitigasi resiko gimana kalau ini, gimana kalau ini, gimana pandemi itu nggak ada, itu nggak ada. Dalam list panjang itu nggak Iya, ada. emang itu ujuk-ujuk aja sih. Qadarullah. Tapi Mas kalau bikin ya NTM ya, let's say bikin movie lah. Hmm. Waktu itu kan antum pernah beberapa kali bilang bikin movie tuh capek lah. Capeknya dalam arti tampil di depan pers atau apa. Iya, Itu iya, iya. masih ada keinginan bikin film lagi dengan semua woro-woro dan kerusuhan yang terjadi di belakang layar. Kalau passion sih insya Allah masih gitu karena jujur dengan apa yang terjadi di Nusa kemarin ya, itu tidak menyusutkan euforia, karena itu kan jujur itu kan film pertama Ani juga kan, Iya, gitu kan, film pertama di secara produksi sih enggak ya, cuman sebagai pemegang IP dan director juga benar. itu adalah pertama. Jadi I'm really enjoying the show, I'm really enjoying the process of production dan semuanya gitu kan. Walaupun memang ya karena mungkin nggak biasa aja kan. Ini kan emang orang di belakang layar ya, Iya. belakang layar dan ini layar nih belakang, belakangnya lagi biasanya tuh kayak gitu ya. Iya, biasanya kan soalnya Anda kan dulu lama di layout kan. Iya, Biasanya kan orang yang paling divisi yang paling terdepan tuh kalau nggak animasi, iya, oh animasinya keren gitu. Nggak ada orang render. yang layoutnya keren, nggak ada orang yang bilang itu. Nggak mungkin ada tuh. Efeknya bagus, oke. Rendernya, wah, asetnya halus. Ternyata nggak ada gitu. Lewat, Mentok kamera works-nya, kamera move-nya canggih gitu kan ya. iya, Itu juga iya. nggak banyak gitu. Cuman ya udah di belakang lagi. Jadi ketika gue harus di depan menjadi ya menyandang menyandang apa namanya nama director itu kan itu cukup cukup berat bebannya gitu kan. Iya, Maksudnya eh, beban untuk make sure filmnya bagus aja itu udah cukup berat. Apalagi ini gue harus menjadi front face-nya untuk di film ini gitu kan. Itu juga cukup cukup exhausting. Saya kaget aja gitu, hmm. shock aja. Wah harus ini, harus ada konferensi pers, harus bikin rilis, diwawancarai, tiba-tiba nongol di media, bla 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 bla, wawancara sana sini, masuk TV segala macam. Paling males apa Mas? Maksudnya ya kita tadi ya udah disebutin banyak, kayaknya ini gak usah ada lagi nggak sih guys gitu. Tapi Masuk TV bete nggak masuk TV? ya Hitam putih ya ya dulu ya. Hitam putih ya Nusa sih, bukan sebutnya NTM. bukan. Paling bukan bete ya. eh Apa ya waktu itu kayak pernah. Oh, cuma masalah ini aja sih, masalah kostum aja sih. Jadi pernah ada cara bukan live sih, apa ya, taping sih, cuman kayak di panggung gitu ada interaksi, ada hostnya, ada kita beberapa kru, terus ada syaratnya ya, cuman bajunya harus cheerful, Ya, warna-warni, oke. Gak punya punya, kan gua buka punya tuh. lemari, hitam putih hitam putih hitam putih. Paling navy aja udah paling Iya paling navy, cerah ini. marun lah paling ini harus warna-warni, nggak boleh ini, nggak boleh, nggak boleh ini. Oke ya udahlah akhirnya gimana caranya dapet tuh gitu. Habis itu sampai sana udah mau live nih, ntar ya touch up dulu. Ya, Iya.
Ya paham sih biar nggak berminyak di depan itu ya, cuman ya Segitu banget. gitu-gitu sih sebenarnya Iya. yang ya. Cuman maksudnya Anda itu lebih suka ketika menyampaikan sesuatu ya tentang produksinya, let's say atau tentang message di balik itu atau edukasi untuk tentang animasi itself gitu kan, itu Mmm, lebih enak gitu ketika bukan tentang hype-nya, tentang iya iya iya. itunya ya. Tapi kan market sukanya Udah itu, Mas. sepaket, heeh, Iya, udah jadi nggak usah kayak menghindar. Iya. nah, Mas, balik ke yang tadi tuh quality Nusa yang ya udah yang awal-awal ya, maksudnya yang pakai Heeh, cardboard apa segala. iya Tapi itu kan dalam maksudnya sebelumnya servis ada Lego, ada Mumin apa segala. Nusa itu salah satu yang tersulit animasinya. Maksudnya di animate-nya tuh mesti smooth, mesti iya. fluid Mhm gitu-gitu. mhm. Itu kenapa itu? Apakah itu salah satu untuk memecah market ada animasi bagus gitu atau ya udah emang pengen bagus Iya, aja? itu jelas. Satu, jadi, ya pertama kan itu IP kita sendiri kan. Kita punya liberty, kita punya kebebasan untuk doing whatever we want gitu kan. Karena selama ini kan kita terbatas dengan spek dari klien. Ya, Oke, lu harus butuhnya pakai apa? pipeline ini, harus pakai software ini, harus style-nya begini gitu kan. Ya udah, gitu. Cuman kita nggak pernah punya benchmarking Hmm. gitu ya. Oke lah, itu sebelum kita pernah bikin yang Blaster itu kan, Oh Little iya, Giants. Itu kan salah satu cikal bakalnya akhirnya kita punya bisa. IP gitu. Artinya kita harus harus push our, potential di sini. Kedua, iya, satu tentang benchmark, kedua adalah tentang, apa namanya, stereotype gitu. Karena, eee, we as Muslims itu kita pengen, kita dikenal ya Sebagai yang terbaik. hebat, keren gitu kan. Kita profesional, kita nggak cuma sekedar asal-asalan garap, "Ya ini biasalah orang-orang nih," kan gitu ya Iya stereotipnya ya. iya, Konten-konten Islam pasti ya gitu iya deh, gitu gitu deh, kan iya. kan sedih gitu dengernya kan. Nah, kita nggak pengen gitu, ya udah kita harus dobrak itu tadi, paling nggak okelah di awal memang tadi secara aset, environment-nya masih terbatas, cuman untuk animation no bergen itu harus harus top notch gitu. Karena kan kita studio service animate ya, terutama Mhm ya. mhm, Maksudnya iya, ya anak-anaknya jago-jago gitu. betul. Maksudnya bukan yang kelas ana, maksudnya yang kayak Bang Rian, Seniors, Daniel, iya iya apa-apa yang senior-senior itu kan udah dewa-dewa gitu lah. Nah, iya. yang ana heran adalah di market animator nih, Little Giants tuh namanya tuh tinggi banget. Wih, Dalam arti juniornya Little Giants bisa jadi seniornya di studio lain. Nah, menurut Atum tuh itu kenapa tuh? Maksudnya apa yang membuat ada pergunjingan ini nih? Kayak beda level tuh sama TLG. At least sama One lah. Karena kan One sama TLG ya yes, same same iya lah. iya iya. Different but same same gitu. Cuman ada skill gap itu, Mas, gitu. Itu dari apa sih, Mas? Ya mungkin faktor dari, eee, mentoring mungkin ya, mungkin. Misalnya, gue juga baru denger nih, maksudnya di luar sana tuh ternyata ada per penilaian Banyak, seperti Mas, itu yang gitu kemarin kan. yang RTS aja itu kan pernah ada animator Oh, kayak iya udah ding iya 4 ding. Iya tahun iya apa iya iya berapa, iya iya iya. itu Iya dianggap iya. kenal tuh sama Mas Iya Adit karena iya, di makanya studio salah satu apa faktor gitu. adalah mentoring. Mas Adit punya punya level yang tinggi ya, Mmm, dia dia memang di animasi itu udah ngelotok lah ya, dia udah ngerjain proyek-proyek internasional gitu kan. Jadi, eee, waktu itu Ane inget banget waktu nge-setup, dulu waktu di One ya, di One itu, One Jakarta, dia nanyain gitu kan, "Bon, lo ada rekomendasi nggak orang-orang?" Gitu kan, dari Batam, dari mmm, IFW gitu kan. Oh ya udahlah, Ane kasih yang udah lead-lead segala macam, supervisor gitu kan. Alhamdulillah pada masuk semua tuh, keterima semua, dan sempet kaget juga ternyata, sampai One ternyata digembleng abis, di-reset gitu sama oh Sadit. iya? Iya, sampai sampai Batam sampai Jakarta, sampai One itu langsung dievaluasi, dilihat, maksudnya okelah secara secara visual mungkin bagus, tapi di belakang itu ternyata Iya, salah iya iya metodologinya, iya iya. pengerjaannya gitu. Udah akhirnya di-reset semua, digembleng semua, di-nol-in semua sama Mas Adit, di-boost dari bawah, dari nol lagi, kayak Pertamina. Iya, Iya. enggak kan itu udah lah, Oke, Mas. jangan stop. Apa namanya, Mungkin itu itu yang jadi bawa, oke yang,
artinya akhirnya semua itu menjadi inherit kan ilmunya kan, yang mereka udah jago gitu kan. Iya. Dan itu kan menempel mungkin ke sosoknya Mas Adit ya Iya. ketika masuk Little Giants juga akhirnya dia yang nge-build tim animasi dan orang-orangnya juga banyak yang memang di-inherit ilmunya dan itu Iya. sampai apa namanya turun sampai ke level-level bawahnya Tapi itu gitu. kayaknya bener sih, karena waktu di Rabbids tuh bener di-reset semua bocah-bocahnya. Karena Hmm, kan itu dari berbagai kalangan ya, ada dari teman-teman DAS, aneh dari apa ya, ya, anak-anak agensi TVC yang mana ya udah nganimate kelihatannya bagus aja udah nggak iya, yang iya, iya, ada iya, teknik apa iya, segala heeh, heeh, bener-bener digembleng itu dari cara iya, nganimate sih bener heeh, sih. heeh. Cuman ini sih Mas kayak apa ya, apa yang harus dilakukan oleh alumni-alumni TLJ ya? Maksudnya kayak Bang Rian nih bikin motion circus, Sabar bikin Leo, itu kan ya inherit lagi gitu kan ke Iya, anak-anaknya iya. gitu. Tapi segimana pentingnya ini untuk diturunkan karena balik lagi market Indonesia nggak butuh yang frozen amat gitu. Ngerti nggak sih maksudnya? Kayak Upin Ipin tuh udah laku banget gitu. Jadi secara skill nggak perlulah kita yang setinggi itu gitu loh. Eee, itu sebenarnya valid dan nggak valid gitu loh. Cuman gini, oke, market sudah cukup puas dengan quality yang let's say apa, tanpa mendiskreditkan ya Iya, ya. Ipin Upin gitu ya. Hmm. Nah, cuman apa ya, kita tuh melakukan itu bukan apa yang, eee, bukan yang mereka mau, tapi kita kasih apa yang mereka butuhkan. Oke. Gitu. Oke lah dia minta level C. Sorry, dia dia nontonnya biasa Sukanya. tinggal C. Cuman mereka tidak akan menolak kita ketika kita taruh level B, taruh level Hmm. A gitu dan bahkan mereka akan lebih mengapresiasi. Iya. Dan itu kan bagus untuk pengembangan ekosistem di industri animasi Indonesia. Hmm. Dan akhirnya oke kita naik level gitu. Nah, eh, jadi eh kita juga mau mau nggak mau kita hanya berkutat kepada level-level yang saat ini sedang ada. Kita kan selalu pengen challenge lebih baik lagi gitu kan. Jadi eh gitu sih maksudnya kita jangan jangan terjebak dengan ah ya udah deh market sukanya gini kita gini aja ya udah kita Iya. nggak kemana-mana akhirnya kita tidak melatih audiens buat menjadi belajar lebih pintar Hmm. gitu sekarang kan oke sekarang udah ada jumbo emang orang dulu tahu bakalan berharap akan ada level jumbo enggak kan tapi ketika ada jumbo udah mereka akhirnya tembus tuh 10 juta mereka banyak mendapat apresiasi Sholat ya? eh Nggak apa-apa. Iya, Jumbo. dia jumbo kan semua penonton tuh udah jadi lebih pintar gitu Iya, iya. akhirnya. Tapi balik mumpung ke Jumbo, Jumbo kan udah set benchmark baru lah ya gitu. Mhm. Berpengaruh nggak ke industri kita dalam artian investment makin naik, kepercayaan publik naik, adanya pengembangan dan lain sebagainya tuh naik nggak? Atau Eee, ya udah kita lagi aja yang cari gawean gitu. ini pertanyaannya, tricky sih. Maksudnya kalau dibilang apakah ini, ngaruh, harusnya ngaruh harusnya Harusnya. ngaruh. Cuman yang aneh nggak dapet, insight-nya apakah we are getting there ke harusnya itu atau belum, atau emang kita nggak tahu gitu loh. Karena memang seharusnya sih itu seharusnya berpengaruh ya ketika, eee, trust dari audiens itu atau lebih pentingnya trust dari, stakeholders Iya. itu lebih lebih besar kepada Hmm. animasi. Dia ngeliat, "Oh, oke ternyata, animasi atau even yang lebih spesifik IP itu di Indonesia lebih bisa bisa bagus, bisa monetize, bisa besar, bisa berkembang segala macam." Akhirnya mereka melek teredukasi Iya. gitu. Harapannya sih kayak gitu. Cuman apakah saat ini ngaruh? Gue sih Belum. jujur belum merasakan impact-nya secara langsung, gitu. Mas, kayaknya kita harus sholat dulu deh, Iya Mas. ya, udah azan ya? Nggak Oke. apa-apa lah, guys. Segini dulu aja. Next kalau lanjut lagi, ya lanjut lagi. Antum abis ini pergi kan? Habis ini iya, ada Ya biasa. wes. Tak apa, masih banyak padahal. Tapi nggak Oke, apa-apa. kita lanjutin part 2. Part 2. Kalau Oke. rame part 2, gitu ya? Kagak. Enggak. Assalamualaikum. Assalamualaikum.